Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, hari ini kita mau jalan, cuman kita nggak pakai motor. Kita akan pakai ini. Oh no no, enggak. Kita pakai Kita akan pakai ini. Kita akan pakai mobil ini. Jadi saya mau ke Auto 2000 Tunas Toyota. Rencananya mau cuma iseng aja sih, general check up. Saya ada rencana mau trip jarak jauh pakai mobil ini. Oke, kita nyalain dulu mesinnya.
kacanya berembun. Kita langsung masuk aja, kayak salah aja tadi. Kijang saya. Oke, jadi di Kijang saya udah ke SA service advisor. Sekarang udah lagi nunggu giliran nunggu masuk, tapi masih rame, jadi belum bisa masuk. Mungkin bentar lagi habis ini bisa masuk. Oke, ini ruang tunggu dari bengkel tunas Toyota Mampang. Ruang tunggunya kayak gini ya, nyaman. Nah, itu Kijang saya. Oke, jadi ini mobil saya udah lagi di servis. Kenapa Pak ini Pak? Ini air washernya emang nggak mengeluarkan ya Pak ya? Air washer apa? Ini Pak. Oh iya, nggak nyemprot. Nggak nyemprot ya? Iya lupa, nggak nyemprot. Itu apanya? Motornya? Nggak Pak, belum tahu nih. Ada. Itu 12 hari. Tapi kalau mesinnya selebihnya gimana? Mesin terus yang lain-lain, stella, karbunya normal. Normal Pak, ini paling ininya apa? Pandelnya ada yang retak Pak. Oh, panelnya retak. Pandel ya. Harus diganti. Iya. Ganti sama ini minyak kopling. Minyak kopling. Kenapa Bang? Udah. Udah kotor itu loh. Voltasenya kurang, matanya hilang. Voltase apa? Tegangannya. Voltase ini. Oh, yang motor wiper ini. Cuma 10 volt, harusnya 12. Makanya ini nggak kuat, terus masanya juga nggak ada, hilang kabelnya itu biasanya. Kabelnya. Iya. Harus diapain? Jadi cari untuk pertama. Tapi ke radiator gini-gini aman nggak? Ya itu mah nggak masalah. Nggak masalah. Itu kan buat kaca doang. Buat kaca sih. Yang penting mesin masih aman. Aman mesin aman ya? Yang bocor nih. Iya. Oh itu rembes, iya. Terus rembusan. Panelnya retak tuh yang alternator. Panel udah retak. Ya. Yang dua masih bagus. Masih bisa jalan berapa kilo lagi? Wah kalau itu mendingan diganti aja. Mending diganti ya. Soalnya ini kilometer. Iya. Itu buat isi aki nih. Ya. Pengaruh nggak kalau ke aki strum jadi kurang? Ya pengaruh. Dia kan jadi slip juga. Oh gitu ya. Diangkat deh. Ayo, mana? Ya mobil saya doang di sini. Kijang. Oke, sekarang udah di mobilnya lagi diangkat. Lagi dicek kolongnya. Nah, kita lihat kolongnya. Lagi dicek kaki-kakinya dan katanya aman. Cuma bearingnya mungkin udah agak kena. Cuman katanya masih aman. Teliti sekali Toyota ini ya. Walaupun ini mobil tua tetap diperhatikan. Ya oke, Kijang saya udah selesai di servis tadi. Jam selesai itu 14.30. Sekarang 14.30 udah lagi dicuci. Mantap, Toyota tepat waktu. Sorry, bukan servis tapi general check up. Kita tunggu aja nih. Kita
jelasin aja Pak. Gimana? Ini tadi kan udah dicek sama Sanse. Iya. Ada beberapa item sih, hampir 10 sih sebenarnya. Nah, namanya booster rem. Iya. Booster rem ini kalau ibarat kata lebih gampangnya dia itu kayak pompa oli, pompa buat minyak rem. Iya, iya. Tuh, di situ harus ganti. Soalnya nanti problemnya kalau boosternya jebol, Nggak bisa ngerem. berat. Iya. Tuh. Terus yang kedua minyak rem Bagel udah gitu pasti. ya. Pompa power steering ini kan udah pakai minyak ya? Iya, Pakai minyak. Nah, itu pompanya bocor. Oh, itu sealnya mungkin ya? Cuma kalau emang mau ganti peretalan sih bisa, tapi kita harus pesen dulu. Oh. Ekstra lah itu. Sama fan belnya khusus yang di alternator. Oh ya tadi udah getas sih emang Udah ngeliat tadi? udah lihat. Nah, itu juga harus ganti. Radiator biasa. Terus sama ada rembesan oli. Di seal cutter oli sama seal gardan. Seal cutter itu yang di depan ya? Betul. Di oli mesin. Oli mesin. Sama gardan. Oh, gardannya rembes? Iya, itu. Gardan. Sama steering rack. Steering rack ini sebenarnya 11-12 sama pompa. Di pompanya ini yang bagian bawahnya tapi. Itu di power steering? Steering. Itu yang bikin jadi agak berat nggak setirnya? Bisa jadi karena dia emang agak berat sih. kalau itu bocor otomatis tekanannya itu kan nggak sampai nggak ngedorong kanan kiri. Iya, Jadi iya. dia kebocor ke daerah yang bocor itu jadi ngempos. Emang agak berat. Tuh, artinya itu sama kaki-kaki juga ada yang kena sih long terot. Kaki-kaki long sirot. Sama Bojol ini emang nggak? Oh, bearing. jadi juga bearing biasanya problemnya kalau emang mas nanti coba rasain kecepatan tinggi ada kayak gemuruh bagian depan. Kalau gemuruh nggak, cuman kalau pas direm geter. Nah itu bisa jadi rem. Ya, geter di rem itu di setir itu geter terasa. Tuh. Itu sih sama kabel apa nih? Kabel speedometer. Kabel speedometer. Itu apanya? Itu rembes ya. Oh, rembes. Itu Ya kalau emang satu-satu sih bisa. Ke apa? Rem dulu. Tapi intinya mobilnya masih bisa jalan nggak? Kalau kita bicara masih bisa masih, cuma kalau tadi kalau kita pas tekanan tinggi harus ekstra lagi karena secara safety remnya udah bermasalah gitu. Ya, ini. Kira-kira bisa jalan berapa kilo lagi? Kalau kilo masih bisa jalan, yang pertama minyak rem harus cukup, jangan sampai kurang karena ini udah bermasalah. Gitu. Boosternya itu ya? Iya. Nah ini saya belum ngecek nih, kan tadi roda nggak dibongkar tuh. Kita nggak tahu di roda depan atau belakang ada yang bocor juga nggak. Oh gitu. Cuman yang udah kena pasti bearing sama long tirot. Betul. Itu harus diganti segera ya, kalau enggak nanti bannya bisa sebelah apa gimana mungkin gitu. Ya, hubungannya sama long terot. Long terot itu kalau kita bicain hubungannya sama touring. Iya Mas Pur. Nah, itu setelan juga pengaruh. Jadi kalau dia long terot kan harusnya dia kaku ya, karena dia udah oblak. Jadi kalau ada kayak beda tinggi langsung duduk gitu. Kemakan juga bisa. Kayaknya sudah lama sih emang. Bisa gitu. Pengaruh jadi suspensi agak kaku nggak kayak gitu? Kalau suspensi agak kaku enggak ya? Kalau suspensi itu lebih fokus ke kayak shock breaker. Tuh. Soknya udah lama nggak diganti. Shock breaker. Cuma kalau long terot itu lebih ke arah kemudi. Terus kondisi ban stabil lah ya, stabilnya lah ya. Tuh. Tapi masih suspensinya masih empuk sih. Lebih ke arah situ sih kalau long terot. Steering rack itu atasnya berat tapi dia bocor. Itu yang kelihatan yang mesin gimana mesin nggak ada masalah. Bicara mesin nggak ada yang urgent sih, paling pandel alternator. Pandel aja ya. Itu pengaruh ke pengisian akinya nggak pandel? Kalau dia retak otomatis dia kan ibarat kata udah selip gesekannya udah nggak dapat. Kalau udah gitu nanti putarannya nggak maksimum. Jadi ngisinya juga nggak maksimum. Lebih parahnya lagi kalau udah sampai putus. Oh iya, jangan sampai putus. Tuh. Itu yang harus paling penting diganti itu. Kalau yang lain masih bisa lah. Iya. Yang penting dari Mas Ismunnya kan udah tahu nih case-case apa. Jadi nanti secara berkala setiap hari Mas juga ngecek dulu kayak oli minyak remnya bagus apa berkurang apa enggak. Power steering terutama nih, power steering jangan sampai habis. Kalau power steering habis pompanya jadi kena karena dia udah nggak ada minyak kalau habis. Power steering jarang ngecek sih.
jadi ngorok biasanya kalau itu kalau diputar kalau Cuma sekarang emang agak berat terasa. iya tuh kondisi banjir ini gue yang terima ya nanti gue pantau lagi. Oke. Terus ada lagi? Itu aja sih, Itu aja ya. itu aja. Ternyata feeling saya mobil masih enak-enak aja, sehat-sehat aja. Iya. Setelah dicek di Toyota ternyata PR-nya lumayan banyak, ada 10. Iya, jadi kalau ibarat kata tuh ibarat kita tuh naik mobil nih, ban ada paku, kita pakai nih. Iya. Tapi udah bocor udah ketahuan gak enak. Iya, Ya, gak ibarat enak. itu. Jadi kalau di Toyota itu ibarat kata kita ngecek tuh buat preventif. Jadi sebelum fatal Iya, ketahuan. dicegah. Ibaratnya nih paku nih dicek, Pak bocor nih, tapi belum sampai habis, tapi udah ketahuan, Udah ketahuan. jadi ya ganti. Cuma kalau yang biasa orang kan kalau udah rusak kayak bannya udah guling dulu apa, bannya udah nggak enak tuh baru tuh, diganti. Oh iya bannya bocor udah ketahuan. Jadi tujuannya buat ngecek itu dia preventif sih, lebih ke arah itu. Jadi nanti kalau ada kerusakan Bisa dicegah. bisa dicegah dan yang punya mobil tuh tahu nih. Ya dan ketahuan. Ini saya nggak tahu nih ada masalah-masalah gini, saya nggak tahu. Tiap hari mobil dipakai enak-enak aja, Gitu. nggak ada masalah. Tuh. Tahunya PR-nya banyak. Iya, itu yang jadi nanti. Bagus sih, antisipasi Toyota tinggi bagus. Jadi setengahnya secara walaupun memang nanti endingnya nggak diganti, tapi dari pihak customer pemilik tuh tahu nih. Ya minimal saya tahu nih mobil saya penyakitnya Gitu. ini. Kan selama ini pakai aja nih, Gitu. nggak ketahuan. Betul. Itu aja sih. Itu fungsinya check up genering tuh gitu tuh, general check up. Benar. Fungsinya itu. Check up itu per 6 bulan sekali, tujuannya lebih ke arah preventif. Iya, Misalkan preventif. biar nggak terlalu kalau orang bilang ibarat kata kalau posternya bocor, jangan sampai nanti poster itu habis. Polinya habis, Kalau udah habis, fatal. banyak kena. Semuanya gantinya jadi lebih mahal. Ya itu. Kalau udah keburu dicegah itu jadi nggak merembet kemana-mana kasarnya gitu. Ya, customer tahu nih udah bocor nih, ya emang harus diganti, tapi optionnya mungkin ditambahin, Iya. biar nggak terlalu banyak bocornya gitu. Itu aja sih. Apalagi mobil tua. Mobil tua. Iya. Mobil tua sebenarnya bukan dalam artian mobil itu jelek, tapi Iya. ada beberapa hal yang harus di. Tergantung kita merawatnya. Betul. Balik lagi ke situ, kalau perawatan kita Perawatan. tahu kondisi mobilnya, kita lebih paham sih. Jadi ini yang nonton nih ya, jangan sungkan ya. Punya mobil Toyota tua dicek servisnya di dealer resmi ya. Supaya ketahuan. Iya. General check up. Ada lagi Mas Ismu yang mau ditanyain? Udah sih. Itu aja ya. Ini pesan buat yang nonton aja. dicek ke Toyota, ke resmi. Ya. Ada lagi? Itu sudah selesai general check up. Ini bocor banget ya. Oh itu rembes ya ya. Oh, gimana? Suaranya masih halus banget. Ya, sama sekali aja nanti. Pompa, terus yang tadi sama alternator. Tuh. Oke Pak, Ya, saya pulang makasih ya. dulu. Oke, terima kasih. Yo, hati-hati jalan ya. Namanya Pram apa Ibu? Pram. Ibu tak apa Kalau itu nama aslinya. Ah, Kalau itu Pram aja. mana lo kok Pram sih? Gak apa-apa. Biar nama aslinya nggak ini. Nggak terekspos. Saya pulang dulu. Terima kasih. Nah, tadi buat turun ini ya. Lembar dikasih nggak? Dikasih. Ya. Terima kasih ya. Yo. Kita pulang. Oke, sekarang kita pulang. Mobil udah general check up, jadi makin yakin bawanya. Suratnya Pak? Yuk. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kita bahas mobilnya. Jadi mobil ini saya pakai enak-enak aja dan ternyata PR-nya banyak sekali. Pandelnya retak, kaki-kakinya ada bocor, retak.
Kenapa bisa getas? Karena pemakaian pertama. Terus kedua, kalau nggak dipakai juga katanya emang bisa getas. Nah, kenapa bisa getas? Karena itu kan karet. Jadi kalau kepanasan, lama-lama kehujanan itu kering getas. Tapi by the way, ini kenapa temperaturnya di bawah sekali? Jadi buat kalian yang punya yang tua ya kan,